Ini Indonesia sudah melihat dan mendengar. Ini marwah Komisi 2 DPR RI. 76 triliun yang harus kita pertanggungjawabkan di mata masyarakat Indonesia. Mau sampai pagi, pagi Pak. Bukan masalah jam 9 KPU nggak siap, mereka tahu ada evaluasi hari ini. Kita udah menunggu mereka berapa kali. Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali? Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri aja baru berangkat pesawat jam 16, 18, udah jam 6 sore. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya, kalau saya nggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Gitu, jadi supaya tidak menjadi bahan bully dan bias di luar, di media sudah masuk ini Pak. Dugem-dugem sudah masuk ini Pak. Please lah ya bro, subscribe sekalian juga enjoy this video. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rijasina. Kali ini kita akan membahas persoalan Ketua KPU ini guys, yang dicecar anggota DPR, khususnya Komisi 2 saat rapat kerja dengan antara KPU dengan DPR. Di situ DPR itu menyoroti gaya hidup Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang gemar berfoya-foya guys. Ini cukup mencengangkan karena sudah berulang kali Ketua KPU ini melakukan pelanggaran etika dalam soal penyelenggaraan pemilu ini. Oke, kita simak saja ini guys. Dan barusan juga dijawab masalah private jet. Ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke Bali saja. Bukan hanya satu tempat. Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali? Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri aja baru berangkat pesawat jam 16, 18, udah jam 6 sore. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya, kalau saya nggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Nggak ada yang harus pakai private jet. Berikut saya juga tanya, yang PSU Kuala Lumpur, berapa jumlah petugas dari Indonesia yang dibawa ke Kuala Lumpur? Berapa orang jumlahnya? Coba dijawab. Pakai apa perginya?
Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Ini pimpinan juga mungkin belum tahu berapa jumlah yang dibawa. Saya minta ini dijawab. Berapa orang jumlah petugas yang dibawa untuk menjadi panitia PSU di Kuala Lumpur? Berapa orang? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Apakah menggunakan pesawat charter? Kita tunggu. Terima kasih pimpinan. Soal penggunaan pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita kita charter itu tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya memang itu, karena memang logistik ini kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tujuan, yaitu di TPS H-1 di masing-masing TPS. Pemakaian pesawat maupun sewa rumah atau segala macamnya itu lebih baik kita mengadakan RDP tentang keuangannya, Pak. Artinya sebagai pengawas kita melakukan RDP tentang realisasi daripada anggaran yang sudah kita berikan. Dan itu rutin, biasanya di setiap komisi melakukan itu. Jadi kita bisa lihat sampai seberapa jauh, apakah benar menurut ketua tadi itu urusannya logistik, tapi kan manifestnya tadi sudah ada 13 orang, logistiknya mana gitu, pesawat kecil kan nggak bisa bawa apa-apa, kecuali ada di Papua sana, memang untuk angkutan, dan model pesawatnya juga beda, bukan private jet. Nah ini juga harus kita ketahui ya. Nah, ini pengaduan secara tidak langsung, ini adalah pengaduan Komisi 2 ini Pak Hedi. Karena kami mengadu kepada Bapak. Jadi Bapak jangan pasif terus. Ini resmi ini Memang ya guys, jawaban Ketua KPU itu selalu pasif, selalu datar gitu. Padahal kan pertanyaannya tadi apa urgensinya pakai jet pribadi. Jawaban Ketua KPU atas nama efisiensi. Kalau atas nama efisiensi, pemilu sebelum-sebelumnya nggak seperti ini ya kan, nggak menggunakan jet pribadi. Tapi ya begitulah. Jadi gini guys, yang tadi mempertanyakan yang pertama itu adalah anggota dewan dari fraksi Demokrat ya. Kenapa saya harus mengatakan seperti ini? Karena ya kita sebagai rakyat, kita harus memilih atau mensupport anggota dewan yang betul-betul mengaspirasikan atau melakukan pengawasan kontrol terhadap eksekutif guys. Dan ini untuk kepentingan rakyat juga. Yaitu ini dari fraksi Demokrat, yaitu Rizka Oktoberia. Menurut beliau bahwa Ketua KPU ini, Hasyim Asy'ari ini mengada-ngada. Dia mempertanyakan urgensi penyewaan private jet ini kan. Oke, kita lanjut lagi nih guys. rapat ini juga resmi. Jadi harus diselidiki Pak. Apalagi Bapak mau minta anggaran. Kalau perlu untuk itu tambahan anggaran, kita kasih tambah anggaran. Tapi hasilnya dengan persoalan yang sama, ada kartu kuning, ada kartu merah, Pak. Jangan kartu kuning lagi. Itu pertandingan berikutnya, gitu loh. Ya. Jadi bukannya kita mau ini, tapi ada rasa khawatir kami terhadap keputusan Bapak, gitu. Bahwasanya walaupun ini belum sidangkan, jangan-jangan seperti ini lagi, gitu. Itu loh, Pak. Ya. Nah, di sini kebetulan ada Pak Sekjen, mungkin nanti ya realisasinya aja kita lihat sampai seberapa jauh mereka melakukan private jet ini, terus anggarannya di mana Pak? Nomenklaturnya setahu saya kita bahas tahun lalu itu nggak ada itu, transportasi itu. Nah ini kan melanggar, jadi Pak Sekjen juga nanti buka aja Pak, kalau mau masuknya pos mana, karena ini kan ada BPK, di kami juga ada badan akuntabel. Nggak main-main ini urusan anggaran. Nah ini menjadi perhatian Ketua, dibuat khusus lagi. Pertemuan dengan Sekjen khusus tentang realisasi anggaran tahun 2023-24 sampai saat ini atau bulan inilah. Gitu. Demikian Ketua. Pimpinan. Kalau tidak salah barusan yang berbicara itu dari fraksi Golkar itu guys ya. Bernama Rizwan Toni. Izin. Silakan, Bang. Terima kasih.
Ini sepertinya sudah jam 9 malam dan kelihatannya KPU juga belum tentu siap ini menjawab nih. Barangkali saya usul bagaimana kalau kita ambil keputusan aja, kita lanjut langan panja kemudian. Jadi kita bentuk aja panja dan kita akan bedah lagi lebih dalam lagi nantinya. Barangkali begitu usul. Terima kasih. Tapi Ya. saya tambahkan sedikit pimpinan, ini Indonesia sudah melihat dan mendengar. Ini marwah Komisi 2 DPR RI, 76 triliun yang harus kita pertanggungjawabkan di mata masyarakat Indonesia. Mau sampai pagi, pagi Pak. Bukan masalah jam 9 KPU nggak siap, mereka tahu ada evaluasi hari ini. Kita udah menunggu mereka berapa kali. Terima kasih pimpinan. Ya, coba diselesaikan di Poksi dulu nih Pak. Wah, kritis juga ini ya, guys, dari fraksi Demokrat tadi dan juga yang pertanyaan kedua dari fraksi Golkar. Dan fraksi Golkar menginginkan bahwa ini harus dibentuk panja ini, panitia kerja untuk melakukan pengawasan terhadap KPU. Biar tidak melakukan penyimpangan anggaran, apalagi melakukan foya-foya dengan menggunakan anggaran negara. Ini sangat miris sekali ya guys. Dan sudah berulang kali Ketua KPU ini melakukan pelanggaran-pelanggaran etika seperti ini. Tapi tidak ada sanksi yang jelas, maksudnya harus diganti, dikeluarkan atau seperti apa gitulah. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Baik, ya begini, ya ini masalah yang saya kira serius ya, tapi juga kemudian harus kita dapatkan bukti-bukti jawaban yang juga mendukung gitu. Nah, jadi saya sekali lagi mempersilahkan, silahkan jawab pertanyaan itu. Tapi setelah itu mungkin saya kira memang harus ada pendalaman yang lebih lanjut gitu ya. Ya, tapi gini, sekali lagi ini serius Pak. Ya, apa yang disampaikan ini semua ini serius dan memang harus kita tuntaskan supaya juga jangan jadi berita yang ya kalau benar ya harus ada kebenarannya gitu. Ya kalau menurut rakyat, khususnya saya pribadi ya sangat serius Pak. Karena sekelas ketua KPU kan, ini kan ngurus negara bukan ngurus RT atau apapun. Dia nanti hasil output dari pemimpin yang terpilih ini kan akan menjadi pemimpin RI 1. Kalau ketua KPU-nya saja secara moralitas, secara etika saja kita pertanyakan lah, bagaimana dengan hasilnya kan? Kalau dan kemudian mungkin harus ada perbaikan. Nah, jadi ini yang nanti mungkin akan kita tindak lanjuti dengan teman-teman untuk panja gitu. Nah, panja itu nanti urusan internal kita, Pak. Ya, nanti mungkin sekali lagi kita akan rapat internal, kita akan lakukan itu. Kalau perbaikan sudah berulang kali ketua KPU ini melakukan ini ya pelanggaran etika dan tidak ada sanksi yang berarti, hanya pelanggaran etik saja. Ya kalau di luar negeri sih udah mengundurkan diri dengan sendirinya, ketua KPU itu mengundurkan diri. Cuman kan di Indonesia harus diberikan sanksi yang tegas. Kata Kapolri itu kan ikan busuk dari kepalanya kan. Kalau sama ketua KPU-nya saja seperti ini, bagaimana di jajaran bawahannya? Tentu rapat kita rapat yang bermarwah. Ya, kita selalu menuntut etika. Dan kita juga di sini Komisi 2 harus punya etika. Ya, kalau kita bicara etika tentu dasarnya etika juga. Saya tidak membela siapapun di sini, tapi kita mendudukkan kata-kata yang betul-betul bisa diterima secara umum dan tidak menjadi bahan mass media ya yang berakhir kepada ketidakbenaran. Jadi kita harus clear dulu. Seperti contoh, tanpa merasa hormat pada kawan-kawan semua, tentang dugem misalnya. Ini kan perlu pembuktian. Ya, perlu pembuktian, terus tentang asusila. Ya, saya di awal itu sangat tidak mau menuntut kepada pihak-pihak yang dimintai untuk menjawab tentang asusila, karena ini kan sudah disidangkan di DKPP.
Saya di MKD, Pak. Saya dari periode pertama sampai sekarang di MKD saya. Ya, kalau asusila itu tentu tertutup, tidak bisa dibuka, kan begitu. Ya, jadi tolong juga kita mempunyai etika untuk menuntut jawaban secara beretika juga, supaya jangan menjadi fitnah. Yang ketiga tentang private jet. Ya, tentu ini bisa dijawab oleh KPU. Ya, dijawab tentu dengan dasar yang betul-betul memang ada anggarannya. Ya, mungkin dari logistik. Ya, dan ada tujuannya. Ya, kenapa sampai 3, 4, 10 seperti tadi sampaikan 13? Tentu ada alasannya. Nah, maksud saya supaya sidang ini juga bermarwah, rapat ini bermarwah dan tidak menjadi bahan bully di luar. Ya, karena di media sudah masuk saya baca ini di kumparan mengenai private jet segala macam itu, dugem private jet. Ini kan bisa merugikan kita semua. Nah, oleh karena itu, ya saran saya, kalau hal-hal yang betul-betul sangat privat pribadi, ya sudah tertutup saja. Kalau menurut saya nggak merugikan, itu justru bagus, Pak. Itu bisa menjadikan efek jerah ya, biar rakyat ini melihat. Dan juga saya juga justru respect terhadap anggota dewan yang kritis seperti ini, melakukan monitoring, melakukan pengawasan terhadap KPU, biar KPU ini menjalankan kinerjanya itu betul-betul amanah kan. Angkat topi untuk anggota DPR yang seperti ini. Justru saya kira DPR ketika melakukan pengawasan kontrol ini tidak merugikan anggota DPR, justru itu akan citra DPR yang selama ini mungkin negatif itu akan menjadi positif. Atau tertulis, atau rapat ini tertutup, Saudara Hasim. Jadi menurut saya hal-hal yang tidak perlu dibuka, jangan dibuka di sini, Pak. Bapak juga punya hak untuk tidak menjawab. Itu Pak, karena saya khawatir ketika saya keluar ruangan ini akan tanya orang itu, Pak. Terus saya jawab apa? Ya, doorstop, saya kejebak di jawaban, itu dipelintir lagi, Pak. Nah, tolong kita sama-sama memahami lah situasi ini. Kalau sifatnya pribadi, ya pribadi saja. Ya, dibuka secara tertutup. Ya, kalau masalah private jet, silakan dijawab. Kan tidak mungkin juga KPU ya dalam kerja-kerja itu harus pakai private jet dan tidak ngutang pula, anggarannya ada, kan begitu kan, toh untuk kepentingan pemilu, kira-kira begitu. Jadi tidak usah KPU khawatir tentang private jet, tentu ada alasannya, Pak, ada anggarannya dan tidak dari donatur, kan begitu. Pak Sejen paling paham nih mengenai private jet, dijawab saja, Pak. Ya, memang itu untuk kepentingan A, B, C, D, F, G. Gitu, Pak. Kan tadi yang saya dengar, saya juga baru tahu kemarin tentang ini. Ya, tentang private jet. Dijawab, Pak. Untuk apa? Anggaran jelas. Bukan dari luar anggaran logistik. Gitu, jadi supaya tidak menjadi bahan bully dan bias di luar, di media sudah masuk ini, Pak. Dugem-dugem sudah masuk ini, Pak. Ini kan akan dipelintir nanti ke depan. Persoalannya itu ketua KPU itu sudah berulang kali melakukan pelanggaran etika ya, berulang kali, dan di situ nggak ada sanksi yang berarti. Itu yang pertama. Yang kedua soal pribadi. Yang dipertanyakan itu kan persoalan kewenangan dia, posisi jabatan dia. Kalau ketua KPU ini tidak menjabat sebagai ketua KPU, ibaratnya sepak bola ini sebagai penonton, dia mau jungkir balik, dia mau goyang-goyang, mau apain terserah kan. Mau tidur di diskotik juga nggak masalah kalau masyarakat biasa. Tapi persoalannya dia ketua KPU, dia punya bawahan yang luar biasa banyak dan dia menjadi teladan untuk bawahannya. Kalau ketua KPU-nya saja sudah pelanggarannya berulang kali seperti ini, bagaimana kan mempertanggungjawabkan kinerjanya? KPU pusat, di keseksianan KPU pusat yang ikut ke mempersiapkan PSU di Kuala Lumpur menggunakan penerbangan reguler, dalam penerbangan yang sama dalam jumlah yang banyak, karena pertimbangannya
untuk mempersiapkan PSU di Kuala Lumpur dengan pemilih yang demikian banyak, dengan situasi yang sedemikian rupa, memerlukan dukungan staf dari kesekjenan KPU untuk mendampingi teman-teman. Karena satu lagi, situasinya PPLN waktu itu sedang dinonaktifkan, sedang diambil alih oleh KPU Pusat. Nah, sehingga kemudian kami berpikir dalam waktu yang sangat singkat dan kemudian memerlukan dukungan staf yang banyak, kemudian dikirimlah staf dari kesekjenan KPU ke Kuala Lumpur tersebut. Berapa banyak ya Pak? Sebentar saya tidak. 150 orang. 150 orang 150. yang ikut PSU Kuala Lumpur. Betul. Untuk Baik, mumpung masih dibahas Pak. 2019 sepertinya juga ada PSU ya Pak di Kuala Lumpur. Lewat sini ya, lewat sini. Baik, interupsi pimpinan. Silakan. izin pimpinan, kalau 2019 seingat saya tidak ada PSU. Jadi peristiwanya pemungutan suara untuk metode TPS ya sekali itu. Kemudian untuk yang metode pos yang dikabarkan sudah dicoblos terlebih dahulu oleh beberapa pihak di tempat tertentu, itu tidak bisa kita akses karena di satu tempat yang kemudian apa istilahnya di polis lain oleh polisi di Raja Malaysia. Dan waktu itu apa namanya PPLN-nya masih aktif untuk yang di 2019. Kalau yang di 2024 kemarin kan dinonaktifkan karena ada apa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakumdu bersama-sama dengan Bawaslu. Oke guys, itu saja guys berita hari ini. Seperti biasa jawaban ketua KPU ya datar begitu dan tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan gitu ya untuk publik, biar tidak ada lagi kecurigaan, kan harusnya dijelaskan secara tuntas. Tapi apapun itu penilaian Anda seperti apa ya kembali lagi kepada diri masing-masing. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.